Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi sama kakak. Nah, pembelajaran kali ini kita belajar sastra anak. Pada pembelajaran sastra ini akan bercerita dongeng ini pada adik semuanya. Kakak di sini akan bercerita dongeng Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan, pantai air manis di pada Samudra Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Setelah itu, Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkata usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu anak yang disaling menyayangi. Saat dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu anak yang disaling menyayangi. Saat dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temenin ibu," ucapan ibunya yang sedih. Setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau, "Ibu tengahlah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah," pinta Malin memohon. Setelah itu, Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk merantau. Ia pun memberikan bekal nasi untuk Malin. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian, Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Untuk bekalmu di perjalanan," katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendiri. Setelah itu, Mande Rubaya yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali. Hari demi hari terus berlalu, hanya yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanya dalam hati sambil terus memandang laut. Dia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" Namun, setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun tak ada kabar. Mande Rubaya mendapat kabar Malin telah menikah dengan putri bangsawan. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nakoda yang dahulu membawa Malin. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau anakmu ini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapan saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua. Malin kapan pulang?" Rintinya pilu setiap malam. Di
Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megahan indah berlayar menuju pantai. Saat itu, penduduk desa menyambut kapal yang datang terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali. Menunjukkannya, sinar keceriaan mulai menggembirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari Kanakoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengokkannya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyuman karena bahagia disambut dengan meriah. Setelah itu, Mande Rubaya ia menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sepupu kampung menyambut, Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. "Malin, anakku, kau benar anakku kan?" katanya menahan isak tangis karena gembira. "Mengapa begitu lumayan kau tidak memberi kabar?" Saat itu, Malin terkejut karena dipeluk oleh ibunya dan istrinya pun juga merendahkan Mande Rubaya. Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian cobang-cambing itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukan dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata bedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapan kasar. Setelah itu, Malin tidak mengakui ibunya dan menendang Mande Rubaya hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulau ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Setelah itu, Mande Rubaya berdoa dengan hatinya yang pilu dan kemudian langit berubah menjadi gelap. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatan tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, akan mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapan pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebat. Setelah itu datang badai besar yang menghantam kapalnya Malin Kundang dan tampak sombongkah batu yang menyerapai tubuhnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin.
Lalu sambaran petir yang melenggar saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esok saat matahari muncul di ufuk timur, badai telah reda di pinggir pantai, terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang, tampak sombongkan batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu. Karena telah durhaka, di sela-sela batu berenang-renang ikan teri, ikan berlanak, dan ikan tenggiri. Konon itu berasal dari serpian tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisal bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.